Satlantas Polres Semarang berkoordinasi dengan anggota Satreskrim Polres Pekalongan melakukan penangkapan terhadap 3 orang pelaku pencurian sapi di eksit tol Tinggil, Kota Salatiga. Petugas sendiri sempat terkecoh lantaran para pelaku sempat mengganti plat nomor mobil box yang dikendarainya. Namun akibat kejelian petugas, para pelaku akhirnya berhasil diamankan beserta barang bukti, mobil box, dan 2 ekor sapi. Saat ini para pelaku beserta barang bukti diamankan di Polsek Tengaran Semarang untuk kemudian akan dilimpahkan ke Polres Pekalongan guna penyelidikan lebih lanjut. Warga Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Jepara Gempar menyusul tewasnya Cynthia Wulandari yang diduga akibat dibunuh. Jenazah korban kali pertama diketahui oleh kakak korban Agus dan Sri Indayati usai pulang dari kerja. Terdapat luka memar di kepala bagian belakang serta lebam di bagian muka hingga keluar darah dari mulut korban, memperkuat dugaan adanya tindak pidana pembunuhan. Selain korban tewas, sepeda motor dan telepon genggam milik korban juga raib. Kelompok peternak ayam petelur dan pedagang telur di Banyumas memprotes adanya pedagang telur invertil yang berjualan di area pasar Wage Banyumas. Beredarnya telur invertil membuat harga telur komersial atau telur konsumsi menjadi turun. Harga telur invertil dijual dengan harga Rp18.500, padahal harga telur komersial di Banyumas saat ini Rp21.000 per kilogramnya. Penjual telur invertil ini bersikukuh jika telur yang dijual tidak menyalahi aturan. Telur invertil sendiri umumnya berasal dari perusahaan-perusahaan pembibitan ayam broiler atau ayam pedaging. Telur yang tidak menetas atau sengaja tidak ditetaskan seharusnya tidak dijual sebagai telur konsumsi di pasar. Kapal motor Saridin asal Weleri, Kabupaten Batang yang hendak pulang menuju Pelabuhan Batang terbalik setelah dihantam ombak. Kapal berukuran 9 gross ton tersebut memuat 14 orang nelayan berada pada posisi 4 mil laut dari pesisir Selamaran, Kecamatan Pekalongan Utara. Tim gabungan yang terdiri dari Pol Airut, PNI, dan BPBD Kota Pekalongan berhasil menyelamatkan 11 nelayan yang bertahan di atas kapal yang terbalik. Nakoda KM Saridin, Nur Hamid, mengaku berinisiatif berenang bersama 2 orang rekannya selama 2 jam mencapai daratan untuk meminta pertolongan. Sebanyak 6 orang dilaporkan tewas di sawah di wilayah Kabupaten Sragen akibat tak sengaja menyentuh kawat perangkap tikus yang dialiri listrik tegangan tinggi. Bupati Sragen Kusindar Untung Yuni Sukowati mengambil tindakan tegas untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Bupati melarang penggunaan perangkap tikus beraliran listrik. Apabila petani masih memasang perangkap tersebut dan menimbulkan kematian, pihaknya tak segan-segan untuk menempuh jalur hukum. Lembaga Bantuan Hukum LBH Yogyakarta menerima 30 aduan pelecehan seksual oleh terduga pelaku berinisial IM, alumni Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta, sejak 17 April hingga 4 Mei 2020. Aduan diterima LBH Yogyakarta dengan beberapa modus pelaku dalam melakukan pelecehan seksual terhadap para korban. Di antaranya menghubungi penyintas melalui pesan Instagram, melakukan panggilan telepon dan video, menjual buku IELTS dan TOEFL yang kemudian mengajak penyintas mengambil buku tersebut di tempat tinggal IM, hingga kekerasan fisik. Warga Kaliwungu Selatan mengeluhkan adanya penambang galian C. Menurut warga, truk pengangkut tanah yang tidak ditutup terpal mengakibatkan bongkahan tanah terjatuh dan mengakibatkan debu. Selain itu, keberadaan truk galian C tersebut melanggar lalu lintas karena menggunakan jalan kelas 3. Polres Purbalingga berhasil menggagalkan peredaran ratusan ribu petasan siap edar yang dibawa 2 pelaku asal Pemalang. Rencananya, petasan ini akan langsung dijual dan diedarkan di Kecamatan Bobotsari menjelang Lebaran. Wakapolsek Bobotsari Ibtu Wahyudi mengatakan, polisi mencurigai gerak-gerik pelaku saat sedang berhenti di Jalan Bobotsari. Di dalam mobil yang digunakan pelaku, polisi mendapati ratusan petasan siap edar yang dikemas dalam kantong kertas. Saat ini, pelaku maupun barang bukti petasan langsung disita polisi untuk dimusnahkan. Sementara, kasus ini juga akan dilimpahkan ke Polres Purbalingga untuk penanganan lebih lanjut.